Saya Muhammad Akhirudin dan teman saya Monica Honai akan menjelaskan KKN dari Universitas Desa Mandiri tahun 2021 tentang edukasi pencegahan COVID-19 di masyarakat Kelurahan Keagungan. COVID-19 itu virus yang termasuk virus yang tergolong dalam famili coronavirus COVID-19 ya. Merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Saya akan menjelaskan mutasinya virus COVID-19. Virus corona ini secara alami mudah mengalami mutasi sebagai bentuk kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam perkembangannya ditemukan varian baru virus COVID-19 yaitu B117 asal Inggris. Jadi tuh virus COVID ini macam-macam ya. Ada yang B117 asal Inggris, kemudian B1351 asal Afrika Selatan. Sedangkan P1 asal Brazil, varian mutasi ganda dari India B1617. Sedangkan N439K dari Skotlandia, G614G dari Jerman, dan mutasi E484K. Itu banyak macamnya ya. Selanjutnya data kasus COVID-19 nasional dan DKI Jakarta. Data pemantauan COVID-19 DKI Jakarta ini ya, kasus terkonfirmasi itu COVID-19 secara nasional sekitar ada 4.241.809 kasus positif. Itu kasus positif yang nasional yang terkonfirmasi. Sedangkan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta itu ada 861.104 yang kasus positifnya. Jadi pencegahan COVID-19. Ini gambaran pencegahan COVID-19 transportasi publik nih. Silakan dilihat ibu-ibu ya, ini gambarannya ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Sama cara pencegahannya itu cuci tangan, buang sampah ke tempatnya. Ini biasa di transportasi publik juga ada nih poin-poin namanya. Ini bisa kita lihat di konsultasi publik. Lanjut bang. Ini gambaran pencegahan COVID di institusi ya, pendidikan. Jadi kalau di Kalimantan anak-anak sudah pada sekolah nih. Giliran kadang seminggu kelas 1, seminggunya lagi kelas 2, seminggunya lagi kelas A, kelas B gitu. Semua ada rata-rata masuk ya. Kalau nggak tahu kalau Jakarta mungkin udah masuk juga. Ini ada pencegahannya juga. Pasti sama. Cuman setiap sekolah biasanya itu beda-beda aturan setiap sekolah. Lanjut bang. Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Ini kegiatan keagamaan. Misalnya kita mau sholat ke masjid dan ke gereja itu ada juga pencegahannya ya. Dan kalau protokolnya tetap pasti dipakai prokesnya ya. Dan semua tempat ibadah itu pasti ada aturan-aturan tersendiri. Biasanya ada yang lebih ketat, ada yang juga nggak terlalu ketat, tapi tetap menggunakan prokes tadi ya. Oke, sekian, saya dilanjut sama teman saya yang Selanjutnya pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Sini ada gambarannya. Biasanya di pusat perbelanjaan yang pertama itu ada pemeriksaan oleh petugas keamanan di depan. Lalu di dalam pusat perbelanjaan sering ada himbauan untuk menjaga jarak minimal 1-2 meter. Lalu menunda berbelanja bila sedang kurang sehat. Lalu menjaga kebersihan dan lingkungan tempat perbelanjaan. Ini pencegahan peran RT RW dalam mencegah COVID-19. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, lalu memantau masyarakat untuk jaga jarak, tidak kontak fisik dan berkerumun. Menghimbau warga agar untuk tetap di rumah. Lalu menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang isolasi mandiri. Lalu mengajak masyarakat untuk melakukan diet bersih personal dan rumah. Ini gambaran untuk cara memakai masker yang benar. Yang pertama, mulut, hidung, dan dagu Anda pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Lalu tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda.
Lalu lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Ini 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan. Yang keempat, posisi kunci tangan. Yang kelima, putar tangan kanan ke dalam. Lalu yang keenam, putar ujung jemari tangan kiri. Nah, ini gambaran jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona, yaitu dengan mengikuti GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya, satu, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang keempat, rajin olahraga dan istirahat cukup. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Yang ketujuh, bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, cuci tangan pakai sabun. Yang kesembilan, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan bagian atas lengan. Ada lagi yang ingin bertanya atau sekedar sharing? Halo Mas Akhir, Ini Bu Yanti. mau nanya nih untuk sekarang nih menurut prediksi Mas Akhir atau Mbak Monika ini untuk khususnya Indonesia, terutama Jakarta ini udah aman belum ya menurut prediksinya? Karena kan sebagian misalnya di wilayah kita nih Keagungan kan sudah 100%, alhamdulillah sudah zona hijau ya. Iya Bu. Terus bagaimana tuh untuk yang lainnya? Kalau untuk di Indonesia ini kan rata-rata di wilayah Indonesia ada yang level 3 dan level 2. Dan untuk di Jakarta level 2. Tapi kan sebentar lagi itu ada libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kemungkinan ada yang mudik, ada yang pulang kampung. Jadi itu gelombang COVID-19 sih bisa naik lagi sih nanti di Tahun Baru atau di libur Natal. Makanya pemerintah juga pas libur Natal paling akan mengetatkan peraturannya di pas libur Natal dan Tahun Baru agar COVID-nya juga nggak terlalu naik juga. Kemarin juga pas libur Idul Fitri juga COVID-nya pas naik, jadinya sekarang udah mulai turun. Gara-gara pada mudik pulang kampung jadinya kasus COVID-nya kembali naik. Makanya paling nanti pemerintah di libur Natal dan Tahun Baru akan mengetatkan peraturannya supaya COVID ini nggak terlalu naik lagi. Itu sih Bu. Belum stabil banget ya Mas Akhir ya. Iya Bu. Terima kasih. Iya. Iya. Makasih peserta atau ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.